Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Para sahabat pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya dengan istiqomah maka keadaan-keadaan itu akan menjadi baik. Dengan istiqomah maka amal-amal ketaatan itu akan menjadi banyak. Sehingga dikatakan la zaka lil amal wa la sihhata lil ahwal biduniha. Tidak akan ada peningkatan dalam amal dan tidak ada juga kebaikan dalam ahwal keadaan kalau tanpa adanya istiqomah dalam amal. Allah Subhanahu wa taala menyanjung tentang sifat istiqomah ini. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan bahwasanya Rabb kami adalah Allah. Mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Istiqomah menghadirkan Rabb-nya adalah Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah menghadirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat mereka. Nah, orang yang seperti demikian tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala akan turun memberikan kabar gembira kepada dia. Apa kabar gembiranya? Alla takhafu wa la tahzanu. Kalian janganlah takut dan janganlah kalian sedih. Yang mengatakan demikian malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa abshiru, kemudian bergembiralah kalian dengan surga yang telah Allah janjikan kepada kalian. Jadi pentingnya istiqomah di Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah tidak akan sedih. Orang yang istiqomah dia tidak akan khawatir. Orang yang istiqomah dia akan senantiasa berbahagia karena mendapatkan kabar gembira dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Muslim dijelaskan dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Ya Rasulullah, beritahukanlah kepada saya satu perkataan dalam agama Islam yang mana saya tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain selain engkau. Kalimat yang diajarkan yang tidak perlu bertanya kepada orang lain. Nabi SAW bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Istiqomah dalam apa? Istiqomah dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa melihat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam amal dia akan berketerusan. Kenapa? Karena dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, kita lihat bagaimana Abu Sufyan ibn al-Harith, keistiqomahan beliau senantiasa merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam yatanattaf bi khati'atin mundzu aslama ila an mata. Belum pernah bersentuhan dengan dosa semenjak dia masuk Islam sampai dia meninggal dunia. Maka dikatakan Ithnata asyrata sanatan lam yaf'al khati'atan wa hayatuhu kulluha ta'ah. Selama 12 tahun beliau tidak pernah terlihat melakukan perbuatan dosa. Semua kehidupannya selama 12 tahun semuanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 24 jam dalam ketaatan kepada Allah 12 tahun.
Maka hadirin yang mulia, perkara demikian bisa mudah bagi kita untuk diamalkan karena tahun itu terdiri daripada bulan, dan bulan terdiri daripada minggu, dan minggu terdiri daripada hari, dan hari merupakan bagian daripada jam demi jam, dan jam demi jam itu merupakan bagian daripada menit demi menit. Nah, maka mereka bisa demikian, mereka istiqomah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah sedikit demi sedikit. Mulai dari menit demi menit, sehingga jam demi jam, sehingga hari demi hari, sehingga minggu demi minggu, pekan demi pekan, bulan demi bulan, sehingga tahun demi tahun, mereka bisa istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikatakan, kana yusolli fi shayfi nisfan nahari hatta tukrahu shalah. Bagaimana hidupnya 12 tahun dalam ketaatan kepada Allah, istiqomah, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbiasa sholat ketika musim panas nih. Ketika musim panas, sholat dari mulai awal pagi sampai pertengahan siang, waktu makruhnya sholat, waktu istiwa, ketika matahari ada di tengah-tengah. Maka ketika waktu makruh sholat, beliau tidak sholat. Tsumma yusalli minadh-dhuhri ilal asri. Kemudian diputus waktu karohah, waktu dimakruhkannya sholat, kemudian sholat zuhur, setelah sholat zuhur, sholat sunnah ba'diyah zuhur, dilanjutkan sholat mutlak kembali sampai waktu asar. Masya Allah. Demikian Anda Subhanahu wa Ta'ala istiqomah, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat Wahab Ibnul Munabbih. Wahab Ibnu Munabbih, lam yasubba syai'an fihi ruh 40 sanah. Wahab bin Munabbih, beliau tidak pernah mencela makhluk Allah yang memiliki ruh berapa tahun? 40 tahun. Ini bukan waktu yang pendek. 1, 2, 3 hari kita bisa berbuat demikian, bukan namanya istiqomah. Bisa bertahan dalam waktu demikian panjang 40 tahun, ini namanya istiqomah. Maka dikatakan bahwasanya qala al-Mutsanna Ibnu Sabbah, labitha Wahab Ibnu Munabbih 40 sanah lam yasubba syai'an fihi ruh. Selama 40 tahun, kata Mutsanna, saya tidak pernah mendengar Wahab bin Munabbih mencela, mencaci makhluk Allah yang ada ruhnya. Wa labitha 20 sanatan lam yaj'al bainal isya'i was subhi wudu'an. Dan selama 20 tahun saya mendapatkan beliau tidak pernah berwudu antara sholat isya sampai ke sholat subuh. Berarti bagaimana? Seperti demikian. Berarti malamnya hidup dengan ketaatan sehingga dia tidak pernah batal wudu. Dihidupkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 20 tahun belum pernah ada wudu antara sholat isya dengan sholat subuh. Jadi sholat subuh menggunakan wudu sholat isya. An Abdil Mun'im ibni Idris an abihi anahu qala kana Wahab yahfadhu kalamahu kulla yawm. Wahab bin Munabbih menjaga lisannya setiap hari. Fa in salima aftara wa illa tawa. Kalau seandainya dia selamat, maka dia akan berbuka. Kalau tidak, maka wa illa tawa, ya. Kalau tidak, maka dia akan teruskan. Jadi kalau selamat setiap harinya, maka beliau akan berbuka puasa. Berarti selamat hari itu beliau bisa menjaga lisan beliau. Kita lihat Abdullah bin Aun. Abdullah bin Aun. Kharijah bin Mus'ab berkata, Sahibtu Ibn Aun arba'an wa ishrina sanah. Saya belajar kepada Abdullah bin Aun kurang lebih 24 tahun. 24 tahun menemani Abdullah bin Aun. Fama'alamu annal malaikata katabat alaihi khati'ah. Saya tidak tahu apakah pernah mungkin malaikat menulis dosa, satu pun dosa daripada Abdullah bin Aun. Siapa yang mengatakan demikian? Muridnya yang selama 24 tahun belajar kepada Abdullah bin Aun. Selama 24 tahun. Saya tidak melihat pernah melakukan satu perbuatan dosa pun sehingga ditulis oleh malaikat pencatat dosa. Salam bin Abi Muti berkata, kana Ibnu Aun amlakahum lilisanihi. Jadi dari begitu banyak ulama Basrah dikatakan Abdullah bin Aun adalah orang yang paling bisa menahan lisannya. Jadi paling bisa menahan lisannya. Kalau itu adalah perintah Allah dan ketika dia bicara itu disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan bicara. Tapi kalau ketika dia bicara itu perkara yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa untuk menahan lisannya untuk tidak berbicara perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah. 24 tahun seperti demikian.
Yunus bin Ubaid bin Dinar. Kita lihat Yunus bin Ubaid bin Dinar. Ma hadara haqqun lillah illa wa huwa mutahayyi'un lahu. Dikatakan kana Yunus bi aktsarihim salatan wala sauman. Jadi Yunus bin Ubaid ini bukanlah orang yang paling banyak salat, bukan juga orang yang paling banyak puasa, bukan. Walakin, tapi setiap hadir atau datang hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan, maka dia langsung mempersiapkan diri untuk menunaikan hak Allah tersebut. Nah, ini mungkin amalnya biasa-biasa. Ya, amalnya biasa, tidak ada yang lebih. Sholat sunnah yang pernah dikerjakan Nabi SAW dikerjakan. Amal-amal sunnah yang dikerjakan Nabi, itu aja yang dikerjakan. Tidak lebih daripada itu. Tapi ketika datang waktunya, maka beliau akan senantiasa bersiap-siap untuk menyambut ketaatan tersebut. Bishr al-Hafi. Siapa yang tidak kenal dengan Bishr al-Hafi? Dikatakan ma'urifa lahu gibatun li muslimin. Dikatakan beliau tidak pernah dikenal, pernah menggibah satu orang muslim pun seumur hidupnya. Masya Allah. Dikatakan Ibrahim al-Harbi berkata, ini muridnya, ma akhrajat Baghdad atamma aqlan minhu. Negeri Baghdad tidak pernah melahirkan orang yang sempurna akalnya dibandingkan Bishr al-Hafi. Wala ahfadh li lisanihi min Bishr. Dan negeri Baghdad belum pernah melahirkan orang yang paling bisa menahan lisannya daripada Bishr al-Hafi. Ma'urifa lahu gibatun li muslimin. Ini nggak ada hitungan tahunnya lagi. Nggak ada hitungan tahunnya, nggak ada 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, nggak ada. Seumur hidup dia belum pernah menggibah satu orang muslim pun. Allahu Akbar. Sulit Allah Subhanahu wa taala. Sulit. Contoh bagi kita. Mereka bisa demikian dimulai daripada hari demi hari. Kita mulai hari ini, ya Allah, hari ini saya mau berikanlah kekuatan kepada saya, ya Allah, agar tidak berbuat gibah hari ini, ya Allah. Hari ini, besoknya demikian, hari demi hari menjadi bulan, bulan demi bulan menjadi tahun, tahun demi tahun menjadi kehidupan kita yang bebas daripada gibah. Dikatakan Abdurrahman ibnu Mahdi, ya, Abdurrahman ibnu Mahdi, ulama besar, ahli jarah wa ta'dil. Dikatakan qala rahimahullah ta'ala ma taraktu haditha rajulin illa da'autullaha lahu wa usammihi. Saya tidak pernah meninggalkan pembicaraan seseorang kecuali aku berdoa kepada Allah untuk dia dan aku menyebut nama dia. Sehingga dikatakan begini, laula anni akrahu an yu'sallah, kalau bukanlah karena aku khawatir, aku takut dan aku tidak suka Allah itu dimaksiati, saya nggak senang Allah dimaksiati. Gibah itu maksiat. Saya nggak senang dan akan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan gibah itu maksiat. Nah, kalau bukan karena demikian, tamanna itu, saya itu berkeinginan la yabqa ahadun, tidak ada satu orang pun fil Misr, di Mesir, illa tabani, kecuali mereka gibah saya. Tapi kan gibah itu maksiat. Ya, gibah itu maksiat. Dan kalau Allah dimaksiati, wah, harusnya kita sebagai seorang mukmin tidak senang. Ya, Allah itu ditaati. Harusnya senangnya Allah itu ditaati. Nah, kalau seandainya bukan demikian, saya itu inginnya semua orang yang tinggal di negeri ini mereka menggibah saya. Kenapa? Ayyu syai'in ahna min hasanatin yajiduha ar-rajulu fi sahifatihi lam ya'mal biha. Oh, kebaikan mana yang lebih hebat daripada seseorang ketika di akhirat mendapatkan buku catatan amalnya penuh dengan kebaikan yang belum pernah dia kerjakan. Kenapa? Karena orang yang menggibah, membicarakan kita perkara-perkara yang buruk, maka amal kebaikan orang tersebut akan Allah transferkan kepada kita. Nah, maka beliau tahan lisannya. Ada orang yang menggibah dia, maka dia mengatakan illa da'utullah lahu wa usammihi. Setiap ada orang yang membicarakan saya akan berdoa kebaikan untuk dia dan saya akan sebut nama dia dalam doa saya. Nah, maka di Subhanahu wa taala perkara demikian kita perlu latihan. Kita perlu latihan. Kita tidak bisa ketika melihat ini kemudian wah itu ulama-ulama hebat, orang-orang yang bersih. Enggak, mereka latihan sehingga bisa mendapatkan perkara demikian. Mereka buat mujahadah. Maka di Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini amal-amal yang kita buat pada bulan Ramadan, amaliyah yang memang meningkat dibandingkan bulan-bulan yang lain, maka kita bawa keluar bulan Ramadan. Kita bawa ke bulan Syawal. Pada bulan Ramadan kita jaga lisan kita. Nah, di bulan Syawal ini maka kita pun jaga lisan kita. Di bulan Ramadan kita tingkatkan
intens waktu baca Quran dan sholat kita, maka di luar bulan Ramadan pun maka kita bawa amal tersebut ke dalam luar bulan Ramadan. Hadirin subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa istiqomah beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala dan kita mati dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza akhiruhu wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.